Yang pertama, nilai-nilai perbandingan trigonometri ya untuk sudut-sudut yang kita sebut sebagai sudut-sudut istimewa ya atau sudut-sudut khusus. Nah, tapi kita nggak akan berusaha menghafal ini. Kita akan mulai yang pertama, aktivitas kita adalah untuk yang ini ya. Oke. Ya, ini dia. Jadi instruksinya gambarlah sebuah lingkaran pada bidang X, O, Y. Jadi sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat koordinat. Ya. Dengan jari-jari 3 berpusat di titik O. Sehingga masing-masing B itu 3,0, C itu 0,3, ya, terletak pada lingkaran tersebut. Ya. Lalu gambar sebarang titik Px, Y yang terletak pada lingkaran tersebut, dan titik P1 adalah proyeksi titik P terhadap sumbu X. Sehingga O, P, P1 merupakan segitiga siku-siku di P. Nah, sudut alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP terhadap sumbu X yang positif. Berapa besarnya sudut alfa? Sesuai dengan apa yang diinstruksikan di situ. Ya, silakan. Nah, oke. Yang A itu berapa dapatnya? Alfanya 0. Oke, yang B-nya? 90, Pak. 90 derajat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, sinus 0 berapa? Jangan pakai kalkulator ya, berdasarkan gambar yang kamu buat. 0. 0 ya. Kenapa 0? Sinus adalah perbandingan antara sisi yang di depan sudut dengan sisi miring. Berapa panjang sisi yang di depan sudut? 0, Pak. Sama dengan 0 ya. Nah, coba kita lihat, kita pahami dulu gimana maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita misalkan menggunakan GeoGebra ya. Jadi kalau ini kan segitiga siku-siku ya, antara si O, P1 dengan si P. Kalau kita geser, dia begini. P1-nya kan jalan itu kan. Pada saat si P-nya, kita geser-geser sampai akhirnya, ini, sampai akhirnya dia berimpit dengan si B. Nah, apa yang terjadi? Bahwa siapa proyeksinya si P pada B, pada sumbu X positif, itu sama dengan siapa? Titik B, Pak. Sama dengan titik B ya. Jadi P1-nya itu adalah si B. Nah, kalau begitu berapa panjang P1 seperti ini tadi? Berapa panjang P dengan P1? Ini kan proyeksinya ini. Berarti inilah yang dinamakan dengan sisi depan. Ini sisi depan, lalu OP1 sebagai sisi samping. Nah, ketika kita buat di sini berarti sisi depannya sama dengan 0 ya kan? Sisi depannya sama dengan 0. Lalu kalau itu berarti untuk sudut alfanya sama dengan 0 derajat. 0 derajat karena ini besar sudut yang dibentuk antara si OP dengan si OB adalah 0 karena berimpit. Ya, itu yang nomor 1A ya. Lalu bagaimana kalau misalkan si P-nya itu atau OP-nya berimpit dengan si OC gitu. Sudutnya berapa? 90 derajat, Pak. 90 derajat. Nah, pada saat sudut alfanya 90 derajat, ya, berarti dalam segitiga siku-siku ini, sisi mana yang panjangnya sama dengan 0? OP1. OP1-nya 0, artinya sisi sampingnya 0, gitu ya. Sisi sampingnya 0. Berarti kalau sisi sampingnya 0, sementara P dengan P1 adalah sisi depan, kan gitu kan? Sisi depannya sama dengan jari-jari, sisi miringnya juga sama dengan jari-jari. Berarti tangen 90 berapa? Tidak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena sisi depannya tadi adalah jari-jari, sisi sampingnya adalah 0. Ya. Bilangan yang dibagikan dengan 0 adalah tak terdefinisi. Nah, kira-kira seperti itu representasi ya, atau visualisasi dari si tangen 90 itu ya. Oke, ini untuk yang masalah 1 ya. Nah, untuk nomor 2,
Soalnya begini. Nah, gambarlah sebuah segitiga sama sisi OP P2 ya, OP P2 pada bidang X, O, Y dengan panjang sisi 4 satuan, titik O 0,0, P2 4 ya. P2 4 masing-masing terletak pada sumbu. Nah, oke. Tentunya kalau kalian menggambarkan ya dengan benar panjang garis P dengan P1 ya. Panjang garis P1 itu sama dengan berapa? 2 akar 3. 2 akar 3. Oke ya, 2 akar 3. Selanjutnya, yang kedua, berapa besar sudut P1OP? Atau itu kita katakan sebagai si alfa. 60 derajat, Pak. 60 derajat ya, 60 derajat. Berarti nanti kalian bisa menentukan sinus 60 berapa, kan gitu kan? Sinus 60 adalah si P1 dibandingkan dengan si OP1. Sorry, OP kan? P1 per OP. Sisi depan per sisi miring. Nah, berarti berapa sinus 60? Setengah akar 3, Pak. Setengah akar 3 ya. Jadi itu datang prosesnya sinus 60 sama dengan setengah akar 3 itu dari situ ya. Nah, nanti yang selanjutnya kalian punya 5 lagi yang perlu kalian cari, kosinus, tangen, dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya pastinya karena tadi si alfanya 60 derajat, maka sudut OPP1 ya, OPP1 atau si beta adalah berapa derajat? 30. 30 derajat ya, 30 derajat. Nah, kalau kita perhatikan di situ bahwa kosinus 30 derajat dengan sampingnya, sisi samping dari sudut 30 derajat adalah siapa? Sisi sampingnya. PP1 ya, Pak. Ya, PP1. Artinya, kalau begitu kan bisa kita simpulkan bahwa sinus 60 sama dengan kosinus 30 kan? Ya, terus kamu bisa tentukan sinus 30 berapa, kosinus 30 berapa ya. Itu untuk kegiatan yang nomor 3. Nah, ini dia. Gambarlah sebuah persegi OP1 P2 pada bidang X, O, Y dengan panjang sisi 4 satuan panjang. Kemudian tarik diagonal OP. Ya. OP itu sebagai titik awalnya ya. OP1 P2. Ingat penamaan itu dimulai dari pojok kiri bawah ya. Perhatikan bahwa titik O ada 0,0 adalah pusat bidang ya, pusat bidang. Jadi garis OP1 berhimpit dengan sumbu X yang positif, OP2 berhimpit dengan sumbu Y yang positif. Tentukan panjang OP, besar sudut P1OP atau alfa, dan perbandingannya ya. Sepertinya sudah bisa ya. Kalau panjang OP berapa? 4 akar 2. 4 akar 2, oke. Besar sudut P1OP atau alfa? 45. 45 derajat ya. Artinya kamu bisa menentukan berapa nilai sinus 45 derajat, kosinus 45 derajat, dan seterusnya ya. Berdasarkan gambar itu kamu sudah mendapatkannya ya. Nah, dan yang terakhir ini coba kalian lengkapi. Ini yang harusnya kalau ini saya kasih dari awal sebenarnya udah selesai kan gitu kan. Nggak perlu kalian belajar memahami itu tadi ya. Tapi inilah rangkumannya. Nanti kalian isikan apa yang kalian dapat tadi di sini ya, di tabel ini. Nah, oke. Saya rasa ini sudah bisa dilengkapi ya. Jadi untuk pemahaman tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus diharapkan sudah bisa dikuasai ya. Segala visualisasinya, kenapa dia tadi sinus 0 sama dengan 0 begitu ya. Kenapa tangen 90 sama dengan tak terdefinisi. Nah, jadi kita sudah memahami itu ya. Oke, ini saja untuk materinya ya, materi dari pembelajaran kita. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat-sehat ya. Terima kasih dan selamat pagi.